kita akan mempelajari tentang pembuatan kartu dan pengisian saldo piutang perusahaan dagang. Untuk kompetensi dasarnya, pertama, menjelaskan pembuatan kartu piutang dan pengisian saldonya untuk perusahaan dagang. Yang berikutnya adalah membuat kartu piutang dan pengisi saldonya untuk perusahaan dagang. Nah, tujuannya kita belajar hari ini itu untuk apa sih? Jadi supaya kalian itu mengetahui caranya bagaimana sih membuat kartu piutang dan bagaimana juga caranya untuk mengisi saldonya pada aplikasi Mayob. Nah, kartu piutang itu apa sih? Jadi kartu piutang itu adalah kartu yang berisi informasi tentang customer, meliputi identitas, histori, dan data lain. Jadi satu perusahaan itu satu kartu, dan di sana itu ada penentuan termin pembayaran dan dana pajak. Jadi nanti kalian harus teliti dalam melihat data-data perusahaan yang ada di soal ya. Untuk syarat pembayaran kredit itu ada pertama N/30. Jadi ini tuh jatuh temponya itu maksimal dia bayar pada 30 hari setelah transaksi. Nah, yang berikutnya ada 2/10 N/30, artinya 10 hari dilunasi berarti dia mendapatkan diskon 2%. Nah, untuk jatuh temponya berarti 30 hari setelah transaksi ya. Berikutnya ada EOM, berarti itu end of month, berarti jatuh temponya pada akhir bulan. Nah, berikutnya ada N/10, EOM. Berarti ini tuh kita fokus ke yang pertama aja ya. Berarti dia itu jatuh temponya 10 hari setelah transaksi terjadi. Nah, untuk berikutnya terakhir ada 2/10, EOM. Berarti maksudnya adalah 10 hari dilunasi dari transaksi terjadi mendapatkan diskon 2% dan jatuh temponya pada akhir bulan. Berikutnya ada langkah-langkah pembuatan kartu piutang. Yang pertama itu pada menu Command Center, kalian klik Card File, lalu setelah itu klik Card List, dan berikutnya klik New. Nah, untuk lebih jelasnya ada di video tutorial berikut. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuat kartu piutang. Nah, di soal itu ada kan di sini daftar saldo piutang dagang. Nah, hal pertama yang harus dilakukan itu berarti kita harus membuat kartunya dulu kan sebelum mengisi saldonya. Nah, berarti kita akan membuat kartu piutangnya. Caranya pada tampilan Command Center yang seperti ini, kita pertama klik Card File, lalu kemudian Card List. Nah, ketika mengetik Card List ini kita klik New karena akan membuat kartu baru ya. Nah, untuk ini kan piutang dagang kan, berarti kita pilihnya itu customer karena dia pelanggan kita ya yang punya piutang. Pertama, nama customernya itu ada Kursi Agung. Kita klik tab. Nah, card ID-nya itu berarti C001. Karena alamatnya enggak ada di soal, kita kosongkan saja. Tapi jika nanti di soal ada keterangan alamat, kotanya di mana, provinsi di mana, dan negara di mana, serta kode pos dan nomor telepon, nanti kalian harus isi ya sesuai dengan data soal yang bersangkutan. Nah, jika sudah, kita klik OK, atau jika masih ada customer yang lain, kita bisa langsung klik New lagi untuk kartu berikutnya. Nah, jadi untuk pembuatan kartu piutang itu seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Pertama kita klik Card File, Card List, lalu klik New. Nanti card type-nya itu customer karena ada pilihan yang lain. Lalu kita ketik nama, lalu card ID-nya,
Lalu data yang lainnya sesuai dengan data soal yang ditampilkan atau dilampirkan ya. Sesuai dengan soal, ada alamat, kota, provinsi, kode pos, negara, dan nomor telepon, ada fax, ada email, dan ada kontak juga dari yang bisa dihubungi. Jadi kalau perusahaan besar itu ada misalnya karyawan yang khusus untuk menangani beberapa customer, karena kan banyak ya customernya. Jadi misal Ani itu khusus untuk PT Kursi Agung, Cahaya Mebel dan Mebel Asri. Dan misalnya ada Santi, dia khusus yang Endah Bos dan Bandung Furniture. Ya, cukup untuk bagaimana cara membuat kartu piutang ya. Nah, untuk berikutnya kita akan mempelajari langkah-langkah entry saldo awal piutang. Nah, yang pertama itu kita klik setup, kemudian balance, kemudian customer balance, dan add sales. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa menonton video tutorial berikut ya, supaya lebih paham lagi. Ya, setelah kita membuat kartu piutang, berarti kan ada saldonya ya. Di sini seperti tadi di soal itu ada daftar saldo piutang dagang. Nah, seperti yang bisa dilihat dari soal yang terlampir itu ada kode, ada nama, ada nomor fakturnya, ada tanggal transaksinya, terminnya, dan jumlah nominalnya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu pada aplikasi Mayob, kita klik setup, balance, dan customer balance. Nah, di sini ada kan daftar-daftar customernya. Nah, ketika kita ingin mengisikan saldo piutangnya itu, kita klik add cell. Oke. Nah, kita pilih dulu ya customernya siapa. Yang pertama kita pilih Kursi Agung. Use customer. Nah, di sini ada form yang harus kita isi ya. Kita isi sesuai dengan tabel yang ada di soal. Nah, yang pertama ada terms. Terms itu berarti termin ya. Karena di sini terminnya itu 2/10 N/30, berarti kita rubah klik yang panah putih di sini. Nah, kita rubah payment is due-nya itu berarti jadi yang in a given of days. Discount days-nya itu berarti yang 10. Balance due days-nya itu yang 30. Persen discount for early payment-nya itu 2% ya. Kan ini 2/10 ya, berarti 2. Nah, untuk monthly charge for late payment-nya di sini nggak ada ya. Kalau ada biasanya itu di yang setelah N/30 itu ada 0,1%. Nah, berarti dia kalau misalnya dia telat bayar itu kita denda 1%. Nah, kayak gitu. Tapi karena ini cuma 2/10 N/30 berarti nggak usah diisi ya, 0% aja. Nah, berikutnya untuk invoice kita itu isikan nomor faktur yang ada di sini ya. Berarti nomor fakturnya itu AM.183. Nah, tanggalnya itu sesuai dengan tanggal yang di sini, 15 September 2018. Nah, memonya pre-conversion cell strip kita tambah Kursi Agung. Total includingnya berarti yang jumlah nominalnya ya 182. Pajaknya dia NT, berarti kita rubah jadi NT. Oke, kalau udah kita record. Oke.
Ya, lanjut untuk perusahaan berikutnya ada, kita klik add cell lagi ya. Kita pilih Cahaya Mebel. Nah, di sini sama ya terminnya 2/10 N/30, berarti kita klik panah putih. In a given of days 10/32. Invoice-nya AM 185, tanggalnya 28 bulan 9. Total including tax-nya 100 juta. Rubah ke NT, klik record, klik OK. Kita klik add cell lagi untuk yang mebel asri ya. Kita rubah terminnya kayak tadi, in a given of days 10/32. Tanggalnya, invoice-nya itu AM 184. Untuk tanggalnya dia 19 September. Total included tax-nya 23.500, pajaknya dia NT. Klik record lagi. Nah, berikutnya kita klik add cell lagi untuk customer yang Endah Bos. Terminnya dirubah lagi, in a given of days 10 hari diskon, 30 maksimal, 2% diskonnya. Invoice-nya AM 182. Tanggalnya 10 September. Total including tax-nya 1 juta. Tax code-nya NT. Klik record. Oke, nah yang terakhir ada Bandung Furniture. Oke, terminnya rubah lagi, in a given of days 10/32. Invoice-nya AM 010, tanggalnya 10 September 2017. Total including tax-nya 1 juta. Tax code-nya NT. Record. Nah, jadi udah balance ya kalau ada bacaan congratulations. Nah, kalau gitu kita tinggal klik OK. OK lagi. Nah, kalau udah selesai gini bisa di close. Berarti pengisian saldo piutangnya sudah benar dan sudah beres.